Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Oh, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Raja. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, kasih karunia Tuhan kita rasakan kalau sampai saat ini kita ada sebagaimana ada, ini sungguh berkat Tuhan. Saudara yakin kita semua ada ini berkat Tuhan? Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Tema khotbah pada siang hari ini, kemana ini kok mati ini? Tema khotbah pada siang hari ini yaitu di mana posisimu sekarang? Di mana posisimu sekarang? Yang dimaksud dengan posisi di sini bukan saudara duduk saya di belakang om, tidak. Yang dimaksud dengan posisi di sini bukan oh saya punya pekerjaan di sini, tempat bisnis saya di sini, tidak. Tetapi posisi di sini adalah posisi kerohanian kita di hadapan Tuhan. Apakah posisi kita ini masih tetap di depan atau sudah di tengah atau justru di belakang? Nah, inilah yang pada saat ini kita mau melihat di mana posisi kita. Jangan sampai kita merasa posisi kita masih di depan padahal kita sudah tercecer di belakang. Kita merasa posisi kita itu masih ada depan tanpa kita sadari kita sudah ada di tengah. Nah, untuk itu kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan. Di mana kebenaran ini adalah satu pernyataan, bahkan suatu peringatan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sebelum dia kembali ke sorga. Artinya apa? Apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu adalah sesuatu yang sangat penting. Karena apa? Tidak lama lagi Tuhan Yesus alami penderitaan, Tuhan Yesus akan disalib dan akhirnya akan kembali ke surga lagi. Nah, biasanya saudaraku, entah itu orang tua kita atau siapapun, sebelum orang ini meninggal, bila menyampaikan kalimat-kalimat terakhir, bila menyampaikan kata-kata terakhir, ucapan-ucapan terakhir itu sangat penting. Mungkin pesan ini, pesan itu, pesan itu. Biasanya orang yang mendengarkan itu begitu memperhatikan dan diterapkan. Begitu juga dengan keinginan Yesus. Ada satu pernyataan sebelum Yesus kembali ke surga, dan pernyataan ini adalah sesuatu yang penting yang menjadi peringatan bagi kita. Apa itu? Kita lihat ayatnya. Di dalam Matius pasal 20 ayat yang ke-16. Matius pasal 20 ayat yang ke-16. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Perhatikan, yang terdahulu, yang di depan akan menjadi di belakang, akan menjadi terakhir.
Sekali lagi pernyataan Yesus ini harus kita perhatikan baik-baik dan bahkan kita waspadai. Mengapa saudaraku kita harus perhatikan baik-baik? Sebab apa yang disampaikan Yesus ini sementara terjadi di hari-hari ini. Apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini sementara terjadi di hari-hari ini. Dan faktanya kalau saudara melihat, ada orang yang dulunya itu berapi-api mengiring Tuhan. Ada orang yang dulunya itu berapi-api memuji Tuhan, bahkan terlibat dalam pelayanan. Tetapi faktanya banyak yang sudah tercecer di belakang. Bukan duduk di belakang ya, tercecer rohaninya di belakang. Mungkin itu saudaramu, sanak familimu. Jadi ketika saudara melihat, mungkin itu temanmu yang dulunya sama-sama terlibat dalam pelayanan. Yang dulunya sama-sama setia kepada Tuhan. Kok sekarang di hari-hari ini kok sudah mulai muntaber, mundur tanpa berita. Yang sudah mulai terhilang saudaraku. Itu tidak usah heran. Mereka menggenapi firman. Amin saudara. Mereka menggenapi firman. Di mana Yesus bilang satu kali nanti yang terkemudian, yang di depan akan menjadi terbelakang. Dan itulah yang terjadi. Jadi kalau seandainya saudara ada teman, sanak famili, saudara, siapapun yang dulunya berapi-api bersaksi. Yang dulunya berapi-api mencari jiwa yang terhilang. Bahkan sekarang dia sendiri yang terhilang. Tidak usah heran. Yesus sudah memberitahu. Dan inilah yang harus menjadi pelajaran bagi kita. Jangan sampai kita menjadi penggenap firman ini. Kita dulunya begitu semangat kepada Tuhan, tetapi akhir-akhir ini terhilang. Nah, kita akan melihat apa yang menyebabkan banyak anak Tuhan terhilang. Apa yang menyebabkan banyak anak Tuhan yang dulunya di depan sekarang jadi di belakang. Yang dulunya berapi-api mengiring Tuhan sekarang tercecer di belakang. Yang pertama, pagi hari ini saya memberikan 2 penyebab yang membuat banyak anak Tuhan akhirnya tercecer di belakang. Yang pertama, tidak taat terhadap firman. Ini tidak taat terhadap firman. Coba kita lihat ayatnya. Di dalam Ibrani pasal yang keempat. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-6. Begini bunyi firman Tuhan. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu. Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena apa? Ketidaktaatan mereka. Ada sejumlah orang, Alkitab katakan akan ada banyak orang yang lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan, yang lebih dahulu mendengarkan firman, yang lebih dahulu percaya Yesus, yang lebih dahulu dibaptis. Tetapi akhirnya mereka ini tidak masuk ke tempat perhentian. Mereka ini tidak masuk ke surga karena apa? Ketidaktaatan mereka. Jadi saudaraku, ketika kita tidak taat, bukan hanya kita tidak alami damai sejahtera. Coba ketika saudara tidak mentaati firman Tuhan atau melanggar firman Tuhan, pasti Roh Kudus menjamah hatimu dan itu membuat saudara tidak sejahtera. Benar? Coba ketika kita menyimpang dari firman Tuhan, pasti Roh Kudus menjamah dan itu membuat kita tidak sejahtera. Jadi ketika kita tidak mentaati firman Tuhan, bukan hanya membuat kita ini tidak sejahtera. Bukan hanya membuat kita ini tidak diberkati Tuhan. Tetapi lebih fatal lagi. Kita tidak masuk ke dalam tempat perhentian. Kita tidak masuk ke surga. Jadi saudaraku, jangan saudara pikir orang yang masuk neraka
itu adalah orang-orang yang tidak percaya Yesus. Dan memang orang yang tidak percaya Yesus, Alkitab ngomong tidak diselamatkan. Saudara jangan berpikir orang-orang yang masuk neraka adalah orang-orang yang tidak bertobat. Memang orang yang tidak bertobat tidak masuk surga. Tetapi bertitik tolak dari ayat ini dengan jelas mengatakan orang yang tidak taat terhadap firman Tuhan tidak masuk ke dalam tempat perhentian. Sungguh ngeri. Ayo saudaraku, ketika saudara renungkan, resapi baik-baik ini firman, maka saudara akan berkata, rupanya tidak cukup percaya Yesus. Sering ada orang punya prinsip, yang penting aku percaya Yesus. Yang penting aku setia masuk gereja. Sekali lagi itu bagus. Tetapi mari, selain kita percaya Yesus, selain kita setia seperti pagi hari ini, mari kita mau mentaati firman Tuhan. Amin saudara, amin. Kita mentaati firman Tuhan dan inilah yang Tuhan inginkan. Karena apa? Sekali lagi, ketika kita tidak taat, kita tidak masuk ke tempat perhentian yang Tuhan janjikan. Contohnya Nabi Musa. Saudara tahu, Nabi Musa itu dipilih Allah sendiri. Dari sekian banyak orang yang hebat-hebat pada waktu itu, Nabi Musa dipilih oleh Allah untuk memimpin umat Allah, untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, dari penindasan menuju ke tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Dan kita tahu bersama, Musa adalah orang yang benar dipilih Tuhan dan pernah mendengar suara Tuhan, pernah ngobrol langsung dengan Tuhan saat di Gunung Sinai. Yang menjadi pertanyaan, apakah Musa pilihan Tuhan itu masuk ke tanah Kanaan? Tidak. Ini jadi pelajaran saudaraku. Musa yang dipilih Tuhan saja tidak masuk ke tanah Kanaan karena apa? Tidak taat. Musa tidak taat terhadap firman, tidak masuk. Yang dipimpin masuk ke tanah Kanaan, Yosua dan Kaleb. Dan orang-orang yang lahir dalam perjalanannya selama 40 tahun, dia masuk, mereka masuk. Tetapi Musa yang dipimpin, yang dipilih oleh Allah, tidak masuk karena apa? Tidak taat. Sedangkan Musa tidak taat, tidak masuk. Apalagi saudara dan saya. Kalau sampai tidak taat, berat kita mewarisi kerajaan surga. Amin saudara. Percaya itu anak tangga yang pertama. Percaya itu adalah langkah utama untuk menjadi ahli waris. Barang siapa yang percaya kepadaku tidak binasa. Itu langkah awal. Ada langkah-langkah lain yang harus saudara jalani. Kecuali setelah percaya kita meninggal seperti penjahat di sebelah Tuhan Yesus. Setelah percaya mati, Yesus jamin kamu hari ini ke Firdaus. Tetapi kita ini masih hidup di dalam dunia ini. Dan ketika saat ini ada musuh yang sangat keberatan saudara dan saya masuk surga. Siapa? Iblis. Iblis berusaha menawarkan keindahan-keindahan, kenikmatan-kenikmatan. Tetapi ujungnya kebinasaan. Nah, tinggal kita akan pilih. Taat terhadap firman atau dengar suara daripada iblis. Jadi saudaraku, kita tidak cukup percaya, tetapi kita harus memiliki ketaatan. Contohnya Musa. Satu saat bangsa Israel mengeluh. Musa, kamu memimpin kami keluar ini agar kami mati kehausan, kami tidak ada air. Akhirnya apa? Keluhan bangsa Israel ditampung oleh Musa. Dan Musa sampaikan itu kepada Tuhan. Tuhan, umatmu sekarang kehausan. Tidak ada air Tuhan. Bagaimana ini? Lalu apa Tuhan bilang? Kita lihat ayatnya. Bilangan pasal 20 ayat yang ke-7 dan selanjutnya. Bilangan pasal 20 ayat yang ke-7.
Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Saudara, ini apa yang diucapkan Tuhan itu sangat sederhana. Ketika bangsa Israel mengeluh kekurangan air, Tuhan bilang, hai Musa, ambil tongkatmu. Ambil tongkatmu, panggil orang-orang Israel di depan mereka. Lalu kamu berdiri di depan bukit batu, ngomong sama bukit batu, hei bukit batu, keluar air. Ini satu hal yang sangat sederhana, saudaraku. Sangat sederhana. Tuhan menyuruh cuma ngomong sama bukit batu itu, Musa, hei bukit batu, keluar. Tetapi saudaraku, apa yang dilakukan oleh Musa? Kita lihat ayat 11. Sesudah itu Musa mengangkat tongkatnya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Wow, saudaraku, dapat minum. Tuhan cuma bilang, Musa ngomong sama bukit batu itu. Tetapi apa yang dilakukan Musa? Bukan ngomong tapi pukul ini bukit batu. Ini saudaraku, inilah penyebabnya. Kenapa Musa, seorang pemimpin yang dipilih oleh Allah sendiri, bahkan pernah ngomong langsung, bicara langsung dengan Allah, tidak masuk ke tempat perhentian, tidak masuk ke tanah Kanaan. Karena ini penyebabnya. Coba kita baca ayat 12. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel. Itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Ketidaktaatan Musa membuat Musa tidak masuk ke tempat yang dijanjikan Tuhan. Ini jadi pelajaran, saudara. Apa Musa tidak percaya Tuhan? Percaya. Bahkan Musa dipakai Tuhan dengan luar biasa, mengadakan mujizat-mujizat di depan Firaun. Tetapi gara-gara tidak taat, dia tidak masuk ke tanah perjanjian. Sekali lagi, saudara renungkan baik-baik. Jadi intinya kita tidak cukup percaya. Amin, saudara. Kita tidak cukup percaya. Jangan bangga lalu saudara, KTP saya Kristen, aku percaya Yesus, itu bagus. Tetapi mari kita periksa bagaimana ketaatanmu kepada Tuhan. Musa posisinya di depan, selalu memimpin orang Israel. Tetapi karena tidak taat, akhirnya dia tertinggal. Orang Israel masuk ke tanah Kanaan, dia tetap tidak bisa masuk. Dia tidak bisa menyeberang, saudaraku. Karena apa? Tidak taat. Ini yang perlu kita renungkan baik-baik. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita. Ayo, kalau firman Tuhan menyuruh kita setia, biarlah kita mau setia. Amin, saudara. Amin. Kalau firman Tuhan menyuruh kita bertobat, kita bertobat. Amin, saudara. Aminnya kok sedikit. Kalau setia banyak tadi yang ngomong setia, amin. Tapi waktu bertobat sedikit. Ayo saudaraku. Atau jangan sampai, Om, saya pernah bertobat loh, Om. Ada banyak orang Kristen bangga pernah bertobat. Ingat saudaraku, sebagai anak Tuhan, kita harus hidup di dalam pertobatan. Bukan pernah bertobat.
Artinya apa? Setiap saat, setiap waktu kita hidup di dalam pertobatan. Jangan sampai seperti seorang bapak tadi pagi sudah saya sampaikan di Kalimantan. Pada hari Minggu saya khotbah tentang pertobatan. Lalu hari Minggu berikutnya bapak ini datang dengan bangganya ngomong sama saya, Pak Pendeta, terima kasih khotbah bapak minggu lalu. Wah, kalau sampai gembala dengar jemaat ngomong begitu ya cukup bangga saudaraku, ya namanya manusia. Artinya apa? Pelayanannya memberkati. Terima kasih Pak Pendeta. Pak Gembala sudah khotbah tentang pertobatan. Saya sangat diberkati. Wah, puji Tuhan. Pak Pendeta tahu, walaupun saya ini rajin masuk gereja Pak, tetapi setiap malam saya ini judi loh Pak. Istri saya enggak tahu loh Pak. Pak Gembala pasti enggak tahu. Tetapi puji Tuhan, setelah saya dengar khotbah minggu lalu, saya sekarang sudah bertobat Pak. Sekarang seminggu tinggal sekali Pak. Itu belum bertobat, itu baru mengurangi. Amin saudara. Kalau yang namanya bertobat ya tinggalkan semua. Banyak kita saudaraku, belum sampai di level bertobat, tetapi mengurangi sedikit demi sedikit. Ya Om, nanti lama-lama kami akan lepas Om. Tidak bisa. Kita harus mengambil keputusan hidup di dalam pertobatan. Amin saudara. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus. Jadi kita harus mengambil keputusan, tidak bisa sedikit-sedikit dikurangi. Baca Alkitab sedikit, doa sedikit. Kan sedikit-sedikit akan jadi bukit. Tidak, kalau kita baca Alkitab sedikit, doa sedikit, ibadah sedikit akan sakit saudara. Ayo. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Jadi inilah yang Tuhan inginkan. Ketaatanmu, mari kita lihat bagaimana ketaatan kita. Ada satu ayat di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-14. Apa yang disampaikan firman Tuhan ini? 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Hiduplah sebagai anak Tuhan yang taat. Ini firman saudaraku. Karena apa? Ketika kita menguasai atau menuruti hawa nafsu kita, ketika kita mengikuti keinginan daging dan itu dipastikan kita tidak akan taat terhadap firman. Karena apa? Keinginan daging berlawanan dengan keinginan firman. Keinginan daging, keinginan nafsu berlawanan dengan keinginan roh. Sehingga dengan kata lain, ketika kita mengikuti keinginan daging, turuti hawa nafsu, dipastikan kita tidak mentaati firman. Jadi ada dua pilihan. Ada dua pilihan, ngikuti keinginan daging, ngikuti keinginan nafsu, atau taat terhadap firman Tuhan. Bisa mau kasih tahu, semuanya ada resiko. Ketika kita taat, ngikuti kemauan firman, kita akan masuk di tempat perhentian. Kita akan masuk surga. Amin saudara. Tetapi sebaliknya, ketika kita mengikuti keinginan daging, mengikuti turi hawa nafsu, mungkin enak saudaraku, tetapi ujung-ujungnya kebinasaan. Ayo, sering saya katakan dari tempat ini, bukan langkah awal yang menentukan. Alkitab katakan langkah akhir. Kita tidak tahu apa langkah akhir kita. Kapan kita langkah akhir kita tidak tahu. Kapan jantung kita berhenti, kita tidak tahu. Saudara, kemarin minggu lalu saudara, apa yang sudah saya sampaikan di Kupang, yang saudara nonton berita, suami istri sementara tidur nyenyak, tiba-tiba longsor. Rumahnya, ya karena rumahnya sederhana, diterjang batu besar, gelinding, langsung meninggal saat itu. Kita tidak tahu saudaraku, kita tidak tahu kapan
batas akhir hidup kita. Ayo mulai saat ini. Kalau saudara merasa posisimu sudah di belakang. Kalau saudara merasa posisi kita sudah tercecer jauh di belakang. Ayo kita minta kemurahan Tuhan untuk agar kembali di depan. Amin. Bagaimana? Yang pertama taat. Ketaatanlah yang membawa saudara dan saya dari posisi di belakang kembali ke depan. Ini yang pertama. Yang kedua, apa yang membuat anak Tuhan tercecer di belakang? Yang kedua adalah sombong. Jadi sombong ini saudara jangan pikir sederhana atau biasa. Sombong ini adalah sesuatu yang sangat mengerikan saudaraku. Kesombongan bisa membuat posisi saudara dari terkenal menjadi tidak terkenal. Dari yang di depan menjadi terbelakang. Ini contohnya. Kita lihat Daniel pasal yang keempat. Daniel pasal yang keempat. Saudara perhatikan ayat yang ke-30. Daniel pasal 4 ayat yang ke-30. Berkatalah raja, ini Raja Nebukadnezar. Bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Wow, Raja Nebukadnezar ngomong saudaraku. Semua ini bisa jadi karena kekuatanku. Babel ini menjadi besar karena kekuasaanku. Ku bangun menjadi kota kerajaan ini karena kehebatanku. Raja Babel saudaraku. Karena aku, semuaku. Saudara bisa lihat di situ. Dengan kekuatanku, kekuasaanku, kemuliaanku, kebesaranku. Wow. Sementara dia menyombongkan diri. Tiba-tiba apa yang terjadi? Ayat selanjutnya. Raja belum habis bicara. Sementara raja menyombongkan diri karena aku, karena aku, karena aku, karena aku. Ketika suara terdengar dari langit. Wow, terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan ya Raja Nebukadnezar. Bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Ayat 32. Engkau akan dihalau dari antara manusia. Dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu. Dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu. Hingga engkau mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia. Dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Wow saudara, kita lihat. Sementara dia menyombongkan diri. Seorang raja saudaraku posisinya ada di depan. Dia biasa dihormati. Biasa disanjung, biasa diidolakan. Dan tentu seorang raja makanannya tentu makanan tidak seperti kita makan. Tentu masih lebih dari apa yang kita makan saudaraku. Pasti enak-enak, pasti sedap-sedap. Tetapi ketika dia mulai menyombongkan dirinya. Kebesaranku, kemuliaanku, kehebatanku. Saat itu Tuhan langsung posisinya dipindah dari depan sampai di belakang. Dia biasa duduk di istana, singgah sana, tinggal di istana. Akhirnya apa? Tinggal di padang. Biasa disanjung, biasa dihormati. Akhirnya Alkitab mengatakan diusir saudaraku. Biasa makan enak, makan sedap. Akhirnya apa? Makan rumput. Saudara bisa bayangkan. Tuhan kalau mau menjatuhkan seseorang yang sombong itu tidak sulit. Raja belum ngomong, belum habis saudaraku ngomong. Sementara menyombongkan dirinya, sementara mengunggulkan dirinya sendiri. Langsung suara dari langit, langsung dipindah posisi. Ini saudaraku, 2 hal ini yang perlu kita perhatikan. Kalau saudara usahamu maju, katakan Tuhan ini semua berkat Tuhan. Amin.
Jangan merasa ini karena aku punya pengaruh di Labuan Bajo. Aku punya koneksi, aku punya pengalaman. Jangan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus, saudaraku. Karena apa? Semakin kita meninggikan Tuhan, saudaraku, Tuhan akan percayakan berkatnya dalam hidup kita. Ini saudara, posisinya di depan karena menyombongkan diri. Akhirnya kasihan, biasa makan enak-enak saudaraku, lalu makan rumput. Lalu makan rumput bukan cuma 1-2 hari saudaraku, 7 tahun, 7 masa, 7 tahun. Bayangkan makan rumput, tinggal di padang, biasanya di istana, di kamar, ada selimut, nyenyak, ini tinggal di padang. Itulah Tuhan. Kalau sudah mulai menyombongkan diri bagi Tuhan, tidak sulit menghancurkan, tidak sulit merendahkan. Kiranya ini menjadi pelajaran bagi kita saudaraku. Dan saudara tahu, Tuhan sangat benci dengan sifat kesombongan ini. Tuhan sangat benci. Karena apa? Kesombongan itu adalah penyakit batiniah yang dampaknya lebih besar daripada penyakit jasmani. Renungkan baik-baik. Kesombongan itu adalah penyakit batiniah yang dampaknya lebih besar daripada penyakit jasmani. Satu contoh, kalau orang itu mati karena COVID-19, mati karena ada penyakit jantung, mati ada karena penyakit darah tinggi atau paru-paru atau ginjal atau liver, orang itu mati, malaikat tidak ngomong, hei bapak, hei ibu, karena kematian ibu karena COVID, karena jantung, karena malaria, ibu punya tempat neraka. Tidak. Malaikat tidak akan ngomong begitu saudaraku. Selama kita percaya Yesus, selama kita mentaati firman, selama kita hidup dalam kerendahan, walaupun kita mati dengan cara apapun, tempat kita bukan neraka tetapi surga. Amin saudara. Kenapa saudaraku? Kalau sampai kita mati karena penyakit, ketika kita mati penyakitnya juga mati saudara. Jadi malaikat tidak ngomong, bapak karena bapak mati punya penyakit ginjal neraka tempatmu, tidak. Tetapi berbeda dengan penyakit kesombongan, penyakit batiniah. Orang yang sombong semasa hidup di dunia, dia dijauhi teman, tidak punya teman. Jangan berteman dengan dia, dia itu orangnya sombong. Apa ciri orang yang sombong? Nanti lain kali saya khotbahkan. Tidak usah berteman dengan dia. Dia itu orangnya sombong sekali. Kenapa? Mengapa kita tidak perlu berteman dengan orang sombong saudaraku? Bukan benci saudaraku, karena apa? Alkitab katakan pergaulan yang jahat merusak kebiasaan yang baik. Kalau saudara bergaul dengan orang yang sombong, lama-lama penyakit itu akan tertular. Jadi saudaraku, orang yang sombong masa hidupnya dijauhi teman. Dan orang yang sombong, orang itu tidak akan mewarisi kerajaan surga. Nah ini yang perlu kita sampaikan, contohnya Lucifer. Lucifer punya keistimewaan hebat, punya kelebihan. Sehingga kelebihan-kelebihan itu membuat dia ngomong begini, aku hendak menyamakan yang maha tinggi. Aku hendak, saudara baca di dalam Yesaya, aku hendak. Intinya dia ingin lebih daripada Tuhan. Akhirnya apa? Tuhan kipas dan dipastikan Lucifer masuk neraka. Nah ini yang perlu kita renungkan bersama-sama saudaraku. Coba kita lihat ayatnya. Yesaya 2 ayat yang ke-11, apa kata firman Tuhan? Manusia yang sombong akan direndahkan. Dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Orang yang sombong akan direndahkan. Itulah yang terjadi dalam kehidupan Raja Nebukadnezar. Sombong di istana dibuang di padang. Sombong makan enak, akhirnya makan rumput. Saudaraku, ini dijauhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Daud pun juga pernah ngomong di dalam Mazmur 101 ayat yang kelima. Di sana dikatakan, orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan.
Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Raja Daud ketika ada orang-orang susah datang, dia terima. Ada orang-orang miskin datang, dia terima. Orang-orang yang timpang kekurangan, dia terima. Tetapi orang yang sombong, Raja Daud jangan. Kamu sombong. Nah ini saudaraku, ayo kita lihat kondisi kita saat ini. Kita lihat, kita periksa di mana posisi saudara. Saudara tidak usah lihat orang lain. Saudara tidak usah lihat temanmu. Posisi temanmu, lihat dirimu sendiri. Posisiku ini saat ini ada di mana? Masih tetap di depan? Atau sudah di tengah? Atau sudah mulai tercecer di belakang? Ayo saudara, periksa. Periksa rohanimu. Periksa posisimu. Di mana posisimu saat ini? Tidak usah melihat posisi orang lain. Posisi rohani orang lain. Tidak usah menilai posisi orang lain. Periksa posisimu sendiri. Apakah saudara masih tetap di depan, eksis di depan, atau sudah mulai tercecer di belakang? Kalau saudara sudah merasa, aku ini sudah mulai tidak taat, aku ini sudah mulai sombong, artinya apa? Posisi kita sudah ada di belakang. Ayo kita mau datang kepada Tuhan. Kita lihat pengalaman dari Raja Nebukadnezar. Selama 7 tahun dia makan rumput. Selama 7 tahun dia di padang. Selama 7 tahun dia menderita. Tetapi akhirnya Tuhan pulihkan. Apa yang dilakukan oleh Raja Nebukadnezar. Dan ini menjadi kunci bagi kita. Kita lihat ayat yang terakhir. Daniel pasal 4 ayat 34. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit. Ini yang dilakukan oleh Nebukadnezar. Dalam kondisi tercecer di belakang, dalam kondisi terpuruk saudaraku, Raja Nebukadnezar mulai duduk lalu menengadah ke langit, artinya apa? Merendahkan diri, mengakui kesalahannya, mengakui kekilafannya, mengakui dosa-dosanya. Ini kunci untuk alami pemulihan. Raja Nebukadnezar sudah dipindah posisinya di belakang, tercecer di belakang. Dalam kondisi itu dia mulai mengakui, kalau sebelumnya karena aku. Tetapi setelah itu dia mulai sadar, dia mulai menengadah ke langit. Coba kita baca sekali lagi. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu apa yang dilakukan oleh Raja Nebukadnezar? Aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu. Karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Inilah yang dilakukan Raja Nebukadnezar. Sebelumnya aku, akhirnya Tuhan buang. Dan setelah Tuhan buang, dia mengakui, aku mau memuji Tuhan. Aku mau memuji Tuhan yang membesarkan. Kemuliaannya hanya bagi dia. Kekuasaannya kekal. Ayo saudaraku, sekali lagi. Kalau saudara merasa posisimu di hari-hari ini sudah di belakang. Apa yang telah dilakukan oleh Raja Nebukadnezar. Kalau engkau ingin alami pemulihan. Kalau engkau ingin alami posisimu kembali ke depan. Kita minta ampun kepada Tuhan dan mulai memuji Tuhan. Mulai mengakukan engkau yang hebat Tuhan. Engkau yang dahsyat. Engkau yang luar biasa. Engkau yang makin besar dan aku semakin kecil. Amin saudara. Amin saudara. Amin saudara, berikan kemuliaan untuk Tuhan. Silakan pemain musik. Taat perintahmu, ku sabar melakukan, ku yakin Tuhan
taat perintah-Mu. Ku taat perintah-Mu. Amin. Ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan, kemuliaan-Mu. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang selalu firman